Langsung saja kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca doa talabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Amin. Baik, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kepada kita segala nikmat, ya, segala anugerahnya, segala rezekinya, segala apa saja yang kita butuhkan, dan itu tidak lain dan tidak bukan hanya diperuntukkan untuk dikembalikan kepada Allah dengan jalan ketaatan. Karena setiap nikmat yang datangnya dari Allah niku dituntut, ya, untuk diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita, kesanggupan kita, betul-betul memaksimalkan kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan, umur, ya, untuk terus senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa, ya, taat kepada Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ajal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini kata Allah. Dan sembahlah Rabbmu, yaitu Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu yaitu kematian. Jadi kita beribadah kepada itu sampai mati, bukan hanya sehari dua hari, bukan hanya seminggu dua minggu, ya. Itu tadi, ketika lagi bombong hatinya ibadah, tidak bombong, tidak, ya, enak hatinya, tidak ibadah, dan tidak. Tapi ibadah baik dalam keadaan, ya, senang atau tidak senang, baik keadaan miskin atau kaya, dalam keadaan apapun tetap ibadah kepada Allah. Karena tugas kita adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu kematian. Ya, Masya Allah. Semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan ketaatan kepada Allah, dalam keadaan takwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Baik, seperti biasa kita lanjut kajian tauhid, ya. Kitab Ushulus Salasah yang disyarah, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kemarin kita telah membahas, ya, melanjutkan pembahasan tentang konsekuensi iman kepada hari akhir yang ketiga, ya. Masih al-imanu bil jannati wan nar, ya. Kemarin kita bahas dalil yang kedua, yaitu surat Al-Bayyinah. Dalil yang pertama hadis qudsi, Allah telah menyediakan surga, ya, dengan segala kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Allah telah menyediakan surga dengan kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Ya, kita mendengar tadi jannatun tajri, gitu, ya. Tapi kan tidak kenikmatan surga yang hakiki, yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang nyata, yang fakta kelak di akhirat, itu jauh
sangat lebih nikmat daripada apa yang kita dengar. Ya, kita hanya untuk wujudkan tadi. Kalau Allah menyampaikan jannatun tajri min tahtiha al-anhar, berarti kita bagaimana supaya kita bisa mewujudkan, bisa merasakan nikmatnya surga yang mengalir di bawahnya sungai. Nah, berarti kita dipacu oleh Allah, ya, dimotivasi oleh Allah, diberikan semangat bagaimana agar kita bisa mewujudkan, meraih kenikmatan jannatu adnin tajri min tahtiha wala khatarun ala qalbi bashar, dan kenikmatan surga tidak pernah dibayangkan oleh bayangan kita, pikiran, hati kita. Kemudian dari yang kedua kan kemarin kita bahas innalladzina amanu wa 'amilus shalih. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka ketika istiqomah, mereka diberi gelar oleh Allah ulaika hum khairul. Jadi syarat orang ketika mendapatkan gelar khairul bariyah, sebaik-baik manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah dua syaratnya, iman dan amal. Amanu wa 'amilus shalih. Kemarin saya jelaskan bahwasanya iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Maka di situ dalam ayat kan ada wawu amanu wa amilus sholihat, ada wawul atof, artinya menggandengkan dua hal yang tidak boleh dipisah. Iman dan amal soleh jadi satu kesatuan, ya, yang harus diwujudkan kedua-duanya. Tidak boleh satu, iman saja tidak bisa, kemudian amal saja tidak bisa, dua-duanya. Maka orang yang mewujudkan iman dan amal soleh, istiqomah, dia mendapatkan predikat khairul bariyah, balasannya Allah berikan surga adn, ya, tadi jannatu adnin tajri min tahtiha, mereka tinggal di surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, khalidina fiha abada, yang mereka kekal di dalam surga adn selama-lamanya. Masya Allah, ya, luar biasa. Semoga kita, ya, termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Allahumma. Kemudian apa? Orang yang iman dan amal soleh, istiqomah dalam keimanan dan amal solehnya, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, maka apa? Dia adalah orang yang diridhoi oleh Allah, dan Allah ridho dan dia ridho kepada Allah. Maka syarat kalau kita ingin diridhoi oleh Allah apa? Iman dan amal soleh. Artinya apa? Saling ridho. Allah, ketika kita ingin diridhoi oleh Allah, maka kita harus ridho dengan perintah Allah. Disuruh sholat, Allah ridho. Disuruh sholat, menutup aurat, ngaji, menutup ilmu, zakat, infak, tilawah, dan seterusnya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ridho. Ya, maka kan sering kita mengacu raditu billahi rabb wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Saya ridho Allah sebagai Tuhan saya. Jadi kalau ridho kan berarti apa? Tidak ada protes, tidak ada menunda-nunda perintah Allah. Ketika waktunya azan, sholat sesuai dengan kemampuannya. Kalau sakit, kalau bisa masih berdiri ya berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, orang sakit ya duduk sesuai kemampuannya, kan gitu. Ya. Dan seterusnya ibadah-ibadah yang lain. Ya. Kemudian apa? Orang yang iman dan amal soleh, dia akan mendapatkan ridho Allah dan diridhoi oleh Allah. Dan dia termasuk orang yang dzalikal liman khasyya rabbah. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi orang yang iman dan amal soleh, dia istiqomah di atas keimanannya dan amal soleh, dia adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah. Ya, berarti orang yang tidak mewujudkan imannya dengan amal perbuatan, tidak sholat, mohon maaf tadi, dia tidak takut kepada Allah. Orang yang tidak puasa Ramadan, dia tidak takut kepada Allah. Ngakunya muslim, beriman, tapi tidak mau diatur oleh aturan Allah dan Rasulnya, maka dia termasuk orang yang tidak takut kepada Allah. Ngakunya takut kepada Allah, buktinya, faktanya nggak mau beribadah. Berarti dia tidak ada rasa takut kepada Allah. Minimal takut azab Allah di dunia, apalagi takut azab Allah di neraka. Ya, mulai dari alam kubur kan sudah ada azab kubur, nikmat kubur, ya. Baik, kemudian dalil yang berikutnya para hamba Allah, ya, itu soal Bayyinah kemarin, ya. Kita lanjut wa qala ta'ala, ya, qala al-muallif rahimahullah, ya. Syekh Utsaimin di sini menyebutkan dalil yang ketiga sebagai
dasar landasan ketika kita mengimani kenikmatan surga, adanya surga dan neraka. Karena kita beriman kepada surga dan neraka itu adalah wujud konsekuensi daripada iman kepada hari akhir, ya, hari kiamat. Maka kalau yakin terhadap hari kiamat, maka oh iya, besok ada hari kebangkitan, ada kehidupan setelah kematian. Saya beriman kepada hari kiamat, oh berarti besok saya akan dihisab oleh Allah, saya akan ditimbang-timbang amalannya, dan saya akan mendapatkan balasan dari apa yang telah kita perbuat. Kalau kebaikan ya pahala, kalau keburukan ya dosa. Maka kemudian selanjutnya konsekuensi yang ketiga, beriman kepada surga dan ini ujung akhir kehidupan manusia. Ya. Dan ujung akhir kehidupan manusia ini ditentukan dengan sewaktu kita berada di dunia. Maka kata para ulama mengatakan, ad-dunya darul amal. Dunia itu adalah tempatnya beramal. Wal akhirah darul jaza. Dan akhirat adalah tempat pembalasan. Jadi tidak ada besok di akhirat ketika di alam kubur saya ingin sholat. Makanya kan banyak ya ayat yang menjelaskan ingin dikembalikan ke dunia untuk dihidupkan kembali di dunia untuk apa? Beribadah, bersedekah. Dalam surat Al-Munafiqun kan, yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqu wa kum minas. Ini bersedekah, ingin beribadah, ya. Karena apa? Karena memang akhirat sejak masuk alam barzah, alam kubur sudah tidak ada beramal, ya, tidak ada beramal kecuali para nabi, ya, mereka sholat di alam kubur dan seterusnya. Tapi ketika di surga, akhirat sudah tidak ada amal, yang ada adalah pembalasan. Makanya ujung akhir kehidupan manusia adalah surga dan neraka, dan ini sangat-sangat ditentukan oleh kita masing-masing sewaktu kita berada di dunia. Dengan cara apa? Iman dan amal, beramal soleh, beramal ketaatan, baik ketaatan yang sifatnya wajib, ini jelas ini yang utama, kemudian disempurnakan dengan ketaatan yang sifatnya sunnah. Maka umur yang Allah berikan 60 tahun, 70 tahun ini kita harus memanfaatkan, ya, sebaik mungkin, ya. Gitu. Jangan kita menggadaikan umur 70 tahun di dunia hanya untuk ngurusin dunia, hanya untuk ngurusin pekerjaan, ibadahnya seenaknya sendiri dan seterusnya. Kemudian hidup akhirat ini yang kekal selama 70 tahun, dimodali oleh Allah 70 tahun harusnya untuk kenikmatan akhirat. Tapi ketika dimodali umur 60 tahun, 70 tahun, ternyata apa? Modal yang Allah berikan, modal umur yang Allah berikan malah untuk dunia, untuk kesenangan, untuk syahwat, untuk hawa nafsu, untuk pekerjaan, untuk jabatan, untuk cintanya, dan seterusnya. Wow, ini sia-sia. Makanya apa? Kita harus berhati-hati, jangan sampai tertipu, ya. Karena ujung kehidupan akhir manusia ada dua, surga dan neraka. Maka orang yang menginginkan surga, sewaktu di dunia dia betul-betul sungguh-sungguh istiqomah untuk beriman kepada Allah dan beramal soleh. Tapi kalau orang yang itu tadi tidak mau amal soleh, tidak ini, ujung akhirnya kan jelas, ya. Dia ingin kemana, ya kan? Karena kan kita bepergian kan harus punya arah, ya. Saya mau kemana? Ke Jakarta. Ya udah berbekal siap. Jalannya lewat sini, rutenya lewat sini, oh belok sini. Kalau jalur utara, silakan jalur utara. Oh lewat Brebes, lewat ini. Ada jalannya. Jalan ke surga neraka juga sama sudah jelas, gitu, ya. Sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Tinggal kita, ya tadi, menepaki jalan yang telah ditepaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang kedua, beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat ini Sajdah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, fala ta'lamu, fa maka la tidak, fa maka la tidak, maka tidak, ta'lamu mengetahui, ta'lamu mengetahui. Apa yang mengetahui? Siapa? Nafsun, seseorang, setiap diri kita, ya. Artinya apa? Setiap diri kita, setiap seseorang
tidak ada yang tahu ma ukhfiya lahum. Ma apa saja kenikmatan surga, maksudnya ukhfiya lahum, yang disembunyikan oleh Allah, lahum, ma apa-apa saja kenikmatan surga. Ma aja itu artinya panjang nih. Ma apa-apa saja kenikmatan surga, ukhfiya yang disembunyikan ya oleh Allah, artinya yang tidak ditampakkan oleh Allah, lahum kepada mereka orang-orang beriman. Makanya ini ibrohnya apa hikmahnya? Surga diroibkan, neraka diroibkan, pahala roib tidak terlihat, dosa juga ya Allah ingin melihat. Ketika pahala roib tidak terlihat, dosa tidak terlihat, roib, surga roib tidak terlihat, kemudian neraka roib tidak terlihat, supaya Allah ingin melihat dan ingin mana hambaku yang betul-betul menyatakan iman dan mana hambaku yang hanya sekedar menyatakan iman atau bahkan pura-pura beriman. Makanya Pak ghaib, makanya Pak wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Maka kenikmatan surga itu apa Pak? Kenikmatan yang sesungguhnya itu tutupi. Coba kalau pahalanya cash, ya, malaikatnya terlihat dari sholat, assalamualaikum. Sholat berjamaah kan pahalanya 27 derajat. Kalau malaikatnya terlihat misalkan tidak goib, pahalanya cash terlihat nyata, dosanya juga cash terlihat nyata, malaikat yang mencatat amal itu nyata, ya, saya jamin masjid itu penuh dan tidak ada satupun yang berbuat dosa. Kenapa? Nyata, ya, pahalanya sekian. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Misalkan kalau 1 derajat misalkan 100.000, berarti lumayan nih. Itu kalau misalkan, ini kan kalau misal malaikatnya keton, ya, nyata, ya, dipanggil, ya, Firdaus, ya, imamnya misalkan, berarti kan lebih besar. Ada pahala bonus, ya, pahala pokok, jadi 27 derajat, ada pahala bonus jadi imam, jadi makmum, jadi ini. Apa yang jadi imam, ya, malaikat ini 2.700.000 kan berarti gitu ya. Kalau misalkan gitu ya, kita mengenai 2.700.000 setiap kali sholat subuh sekian. Tapi kan tidak mungkin Allah 1 derajat itu senilai dengan 100.000. Makanya Allah ghaibkan supaya Allah tahu mana hambanya yang beriman, mana hambanya yang hanya sekedarnya beriman, mana hambanya yang pura-pura beriman. Makanya semuanya dighaibkan semua, ya, sehingga Allah mengetahui, ya, disaring, ya, betul-betul, ya. Maka di sini apa? Ma ukhfiya lahum. Maka tidak ada satupun jiwa manusia yang bisa mengetahui dari apa-apa yang disembunyikan, kenikmatan surga yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala lahum bagi mereka. Min qurrati a'yun, yang kenikmatan itu sebagai penyejuk mata, Pak. Penyejuk mata. Orang kalau mohon maaf kalau misalkan Pak di rumah ada beras, nyaman nggak? Alhamdulillah sudah ada beras. Paling tinggal nyari lalu aku mah gampang tempe, tahu, cabai, sambal kan udah ya. Yang penting ada beras. Begitu juga dengan ya tadi orang-orang beriman ketika diberikan kenikmatan surga, ini kenikmatan surga seperti ini, maka dia akan nyaman, ya, merasakan tenang, ibadahnya pun mantap. Kenapa? Besok saya dapat ini, ya. Cuma bedanya apa? Ya tadi, kalau surga bekerja dulu, kita beramal dulu, kemudian apa? Kenikmatannya akan kita rasakan pada hari akhirat, di akhirat kelak. Sebagaimana kita punya di kulkas sudah ada ikan, ada buah-buahan, ada apa saja, segala macam sembako, beras, sudah nyaman tenang. Gitu. Nah, maka bagi orang beriman dia meyakini betul ketika dia beramal, saya insya Allah dapat surga. Yakin, gitu. Karena harus yakin kita beramal tuh, insya Allah amal saya diterima. Tentunya apa? Diterima amal kemarin dengan ikhlas dan mengikuti contoh Rasul, petunjuk Rasulullah SAW. Maka min qurrati a'yun sebagai penyejuk mata mereka, ya,
Karena setiap orang bekerja pasti ada imbalan. Begitu juga Allah. Setiap manusia beramal, beribadah, bertakwa, taat kepada Allah, pasti Allah akan memberikan balasan. Apalagi Allah Al-Wahhab. Allah itu maha pembalas, maha pemberi, maha pemurah. Masya Allah. Balasan yang Allah berikan itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada balasan manusia. Bima jaza'am bima kanu ya'malun. Yang semua itu kenikmatan surga yang disembunyikan oleh Allah itu, yang menjadi penyejuk mata kelak, itu jazaan sebagai bentuk balasan bima kanu ya'malun, dengan atau atas apa-apa yang dahulu mereka kerjakan sewaktu hidup. Loh, jadi tadi di dunia ini waktunya beramal. Karena di akhir sudah tidak ada waktu beramal. Ya. Karena tadi ad-dunya darul amal, dunia itu adalah tempatnya beramal, wal akhirah darul jaza, dan akhirat adalah tempatnya untuk pembalasan. Makanya penentuan ujung akhir kehidupan manusia, baik surga dan neraka, penentuannya adalah sewaktu kita berada di dunia. Apakah kita beramal soleh, iman beramal soleh, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, istiqomah sampai mati, maka ini wujud insya Allah, ya, sesuai cita-citanya, ya, sampai ke surga Allah SWT. Tapi kalau sewaktu di dunia, mohon maaf, tidak taat kepada Allah, seenaknya, ya, sekobre, sebombonge, gitu ya. Padahal ibadah kan harus semaunya Allah, seenaknya Allah. Artinya harus sholat ya harus sholat. Tidak seenaknya kita kan, harus seenaknya Allah. Lah waktu subuh, ini waktu subuh kan waktunya enak-enak tidur kan gitu. Dan itu seenaknya kita. Padahal kalau mau ibadah ya seenaknya Allah. Karena Allah yang ngatur, kita tidak boleh. Kita makhluk. Kita yang harus nurut, taat kepada Allah. Maka kita sudah tidak boleh nunda-nunda. Ya sesuai dengan kemampuannya. Ya, tidak ada alasan. Ya. Nah ini kenikmatan surga. Ya, kenikmatan surga. Maka dalam surat yang lain ini Allah jelaskan, ya, bahwasanya kenikmatan surga itu, maka ya dalam surat Al-Haqqah dijelaskan di sini dari ayat yang ke-19 sampai ayat ke-24. Ini Allah menceritakan tentang fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabi. Maka barang siapa, adapun orang yang ketika diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya, ya, berarti kan ini tanda baik ini ya. Maka tatkala besok kita di hari diberi rapot kita masing-masing, malaikat ngomong, angkat tangan kanannya. Oh, berarti alhamdulillah, ya, kita lulus Pak. Karena kita menerima catatan amal dengan tangan. Tapi ketika seseorang malaikat tangan kirinya, nih, tangan kiri gitu, tangan gitu ya, nih pegang tangan kirinya. Oh ini cekaka Pak, ya. Masya Allah. Semoga kita ya kelak di hari pada saat kita menerima rapot amalan kita, buku catatan amalan kita masing-masing, kita menerima buku itu dengan tangan kanan kita. Berarti ini menandakan tanda bahagia. Maka ketika orang yang ya, menerima rapot amalnya, buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabi. Maka dia akan senang Pak, pamer Pak. Karena di akhir boleh pamer Pak. Senang, ibaratnya kayak bocah SD ketika ranking 1 atau anak SMA, kan seneng ya, lari-lari lah cara kasarnya, ore ranking CD kan gitu ya, lari-lari. Ingin apa? Menunjukkan rapotnya, lihat. Cara kasarnya gitu Pak. Itu saking bahagianya orang beriman tatkala apa? Menerima catatan amalnya dengan tangan. Kemudian apa? Inni dzanantu anni mulakin hisabi. Kenapa? Sewaktu di dunia dia meyakini. Ketika saya beramal, ketika saya sholat 5 waktu, ketika saya puasa Ramadan, ketika saya zakat, ketika saya umroh haji, ketika saya tilawah Quran, ketika saya bersedekah, ketika saya menuntut ilmu, ketika dalam kondisi yang sudah capek, lelah, ya, banyak pikiran dan seterusnya, loh kok kita rela ibadah, rela menuntut ilmu, meluangkan waktu dan seterusnya. Maka dia yakin, ya apa yang saya usahakan ini donatu anni mulakin saya yakin.
saya besok akan bertemu dengan Allah. Makanya Pak, saya sholat. Saya yakin besok saya akan bertemu dengan Allah. Makanya Pak, saya puasa Ramadan. Saya beribadah. Saya taat kepada. Kenapa? Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena besok saya akan bertemu dengan Allah, mulaqin hisabiyah, dan saya akan menghadapi hari penghisaban perhitunganku dan akan mendapatkan buku catatan. Makanya orang beriman itu ketika ibadah dia yakin seperti itu. Ya Allah, semoga ini menjadi penambah catatan amal kebaikan saya, dan saya yakin saya akan menemui amalan saya. Karena kita akan melihat amalan kita, ya. Maka amalannya tentu harus tapi ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika dia meyakini suatu di dunia, ketika dia beramal, dia meyakini akan bertemu dengan Allah dan menemui buku catatan amalnya, membaca di hari penghisabannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka itulah kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Artinya apa? Kehidupan yang diridhoi oleh Allah adalah kehidupan yang sewaktu di dunia dimanfaatkan umurnya untuk taat kepada Allah. Betul-betul maksimal, sungguh-sungguh. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, pepohonan, buah-buahan yang dekat, mudah dipetik, tinggal metik. Orang kayak wit pelem sih kan, letak ngegrek gitu, naik pengen kelapa, letak naik menek gitu ya, pengen apel, pengen apa saja, kecuali semangka gitu. Kalau semangka di bawah, durian ya, alhamdulillah kan jatuh kan gitu. Kalau di tempat saya Jambi, saya tuh durian ya, kalau waktu musim durian itu jatuh sendiri ya. Tidak ada yang main durian sengaja menek itu enggak. Jatuh sendiri ya, atau dialang-alang apa gitu ya, itu. Ataupun kita beli harus beli dulu ke toko buah, harus ada kerja keras. Itu kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat di surga, masya Allah, tinggal metik ya, deket pendek ya, tinggal metik, mau apa saja ambil tinggal metik ya, insya Allah ya. Kemudian apa? Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khalid. Nah ini ya, kulu washrabu, maka malaikat mengatakan silakan minum, makan dan minumlah kamu wahai orang-orang yang mendapatkan buku catatan dengan tangan. Silakan makan dan minum, hanian, sepuasnya, senikmat-nikmatnya. Kenapa? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena dahulu kamu sewaktu di dunia telah berlelah-lelahan, telah bekerja keras, telah menguras tenaga, pikiran, harta untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu. Nah, sekarang balasannya. Kulu washrobu hani'an bima aslaftum terhadap apa-apa yang dahulu sewaktu kamu di dunia kamu telah bekerja keras, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu kamu lelah, capek, kamu ya ibadah, waktu istirahat ya kamu ibadah. Di waktu kamu miskin, kamu tetap ibadah. Di waktu kaya juga kamu tetap ibadah. Di waktu muda kamu tetap ibadah. Di waktu tua juga kamu tetap ibadah. Karena kita diperintahkan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah, beribadah kepada Allah, taatlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah sampai ajal menyebut kalian masing-masing. Ya, nah, ini merupakan ya dalil-dalil dari tentang kenikmatan surga yang telah Allah sediakan ya. Nah, ini yang Allah kabarkan ini kan berarti apa? Kabar yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Qur'an tentang kenikmatan surga. Nah, ini kita bisa membayangkan, oh enak ya, nikmat ya, seperti ini, buah bisa mendekat, bisa dipetik, tinggal metik, tidak perlu repot-repot. Ini kenikmatan. Tapi apa yang kita bayangkan, kenikmatan surga yang sesungguhnya, yang fakta, yang nyata, kelak di akhirat, itu jauh-jauh, sangat lebih nikmat daripada apa yang kita bayangkan. Ya, insya Allah. Ya, ini terkait tentang surga. Maka kelak di surga itu apa, Pak? Kata Nabi Muhammad, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, innalakum antasihhu fala tamrodu abadan. Sesungguhnya kamu penduduk surga, kamu akan sehat selamanya, tidak akan pernah sakit.
Ya, beda dengan dunia ya. Dunia itu apa? Sakit sehat, sakit sehat. Puyeng, pusing, ada pusing-pusing, ada warna-warna ya, beda-beda. Ada pusing karena sakit, ada pusing karena mikir kurang duit, ada pusing karena hutang, ya kan? Ada pusing karena tadi. Tapi kalau di surga, masya Allah, segala penat, lelah, capek enggak? Ya. Maka kata Nabi, ya hal jannah, innalakum antasihhu falatamrabun abadan. Sesungguhnya kamu di surga tidak akan pernah sakit, sehat selamanya. Ya, sehat selama-lamanya. Ya. Antasubbu falatahramu abadan. Kamu akan muda selama-lamanya, tidak akan pernah tua. Beda di dunia. Ya. Muda, bayi, terus sampai tua, kakek. Tapi di surga muda. Ya. Dalam hadis yang lain, penghuni surga itu makan, minum, ya, kemudian tidak ingusan, tidak umbelen, tidak ludah-ludah, tidak saludah. Kalau kita di dunia kan kadang gitu ya, maaf ya, meludah-ludah gitu ya. Apa meludah? Ini meludah. Karena jijik, meludah kan itu. Di surga itu kita tidak ada ludah-ludah, meludah. Makan, minum, ya tidak kencing, tidak ada kencing. Di dunia kan, masya Allah. Coba kalau kita di dunia ya, tidak ada kencing di surga. Tidak ada mohon maaf, BAB, walaya taghawatun, ya, yashrabun, yakulun, walaya taghawatun, walaya yamtakhitun, ya. Makan, minum saja. Kemudian apa? Tidak ada BAB, BAK, buang air kecil, buang air besar, ya. Tidak ada ingusan, tidak ada umbelen, tidak ada meludah. Kenapa? Segala apa yang dimakan oleh penduduk surga itu keluarnya bukan dari, mohon maaf, dubur suatu di dunia, tapi keluarnya itu keringat. Dan keringat itu wanginya wangi kasturi. Jadi makan sebanyak apapun tidak akan menjadi kotoran. Kotoran itu keringat, bukan kotoran, keringat tapi wanginya wangi musiki. Kita makan ya, keringat ya. Mampunya apa? Ya, masya Allah, itu kenikmatan surga. Ya, itu kalau kita berbicara tentang kenikmatan surga, masya Allah. Ya, kita terus berupaya, ya, sewaktu di dunia kita betul-betul ikhlas beramal dan amalan yang kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi. Semoga kelak kita, ya, diistiqomahkan oleh Allah dalam beribadah, taat kepada Allah, dan bertakwa kepada Allah, dan kita berupaya untuk saling mengingatkan satu sama lain, terutama kepada keluarga kita masing-masing, ya, anak istri kita ingatkan untuk beribadah kepada Allah. Karena orang beriman itu jatahnya bukan dunia, jatahnya surga. Ini jatahnya cuma tadi makan, minum, kerja. Tapi makan, minum, kerja, kemudian hartanya itu untuk Allah juga. Gitu. Nah, kita saling tawasobil haq wa tawasobil sabr, saling menasihati, mewasiatkan dalam kebenaran dan kesabaran kepada keluarga kita. Untuk kita bisa bersama-sama apa? Masuk ke dalam surganya Allah secara bersama-sama. Dan ini tanggung jawab kita masing-masing. Ya, kita membawa anak istri kita, cucu kita dan seterusnya ke dalam surga. Dengan cara apa kita bawa? Coba dengan iman dan amal soleh. Ya, kalau ada seorang suami soleh sendirian gitu, istrinya dibiarkan, ini besok kan ditanya oleh Allah. Ya, kok kamu jadi suami kok soleh sendirian, ibadah dewekan, sholatnya dewekan, orang acak-acak, orang seng-seng anak istri, ditanya oleh Allah, tanggung jawab. Ya, makanya apa? Tanggung jawab kepala keluarga itu sangat besar. Kita sebagai kepala keluarga itu tanggung jawabnya sangat besar. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Coba Pak, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga keluarga kita bukan dari kelaparan saja, bukan menjaga dari kemiskinan. Jaga anakmu dari kemiskinan, jaga keluargamu dari kelaparan, jaga keluargamu dari kehausan,
dari jaga keluargamu dari tidak punya kerjaan, tidak punya kerja. Suruh artinya kerja terus. Tidak. Allah perintahkan apa? Jaga keluargamu, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini tugas berat apa tugas ringan? Loh, kalau hanya menjaga dari apa kan gampang, tinggal maisha, bekerja, ya kan? Makan, ya, kehausan, minum, kerja, maisha. Ya. Tapi apa? Allah merintahkan berpesan kepada kita sebagai kepala keluarga rumah tangga ini, ya, khususnya ku anfusakum wa ahlikum, bagi seorang suami, pundak tanggung jawab kita sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus, ya, berkewajiban untuk mendidik anak istri kita, keluarga kita, untuk kita bersama-sama apa? Beriman dan beramal agar apa? Kita masuk ke dalam surga bersama keluarga kita semuanya. Ya kan? Ini diharapkan kan? Karena itu hidup ya jangan egois kan gitu. Egois jangan egois. Ya. Artinya apa? Ibadah dewekan, semua bodoh-bodoh. Ya, tidak, tetap harus diajak pelan-pelan, didoakan. Kalau misalkan nggak mau sekarang, ya insya Allah besok mau. Kalau besok nggak mau, ya besoknya lagi mah. Karena hidayah kan harus dicari, diminta, diusahakan, dan pokoknya segala macam ikhtiar. Hidayah itu diminta, diusahakan, dicari, dimohon, dikasih nasihat terus. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ini, ya, apa yang kita bahas, ya, menjadi motivasi kita untuk kita semakin semangat dalam beramal soleh dan mendidik anak, istri kita dan keluarga kita masing-masing. Dan insya Allah pada pertemuan besok kita akan lanjutkan pembahasan terkait tentang neraka. Kan kita sudah selesai nih tentang surga. Besok kita akan membahas tentang neraka. Jadi habis kita membicarakan kenikmatan surga, kan ini motivasi kan? Habis itu kita akan membahas, ya, di sini dijelaskan tentang bagaimana kesengsaraan neraka, pedihnya siksa neraka, supaya kita takut berbuat dosa, semangat beribadah dan takut berbuat dosa. Nah, ini kan tujuannya gitu. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Sudah jam 10. Cukup? Cukup nih? Ya, baik, kita tutup sampai sini. Allah alam bisawab. Cukupan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.